Apa tidak ada yang sudi menolong saya? Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Empat dinding ini hanya ada satu jendela di atas sana. Dinding tebal. Tidak ada perabotan. Yang ada hanya bantal dan tikar. Tidak ada selimut. Saya tahu, saya tidak bisa keluar dari kamar ini tanpa ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya bisa selamat tanpa ada mukjizat. Mudasir, apa itu kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar ini? Kamu tidak ingat saya? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu menulis di surat bahwa selepas kamu mengantarkan saya, kamu langsung pulang ke kampung halaman untuk mengurus sawah. Setahun kita berkirim surat. Tapi setelah penyiksaan ini, suratmu sudah tak pernah datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Kenapa? Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Cantik alami, tanpa bedak, tanpa gincu. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang seperti itu. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya sudah tidak secantik dulu. Kalaupun di sini ada kaca, pasti saya akan segera tahu. Pasti wajah saya sekarang seperti gombal busuk yang tidak sedap dipandang. Bikin jijik. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin, kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja. Kalau benar kamu di sini, tolong saya. Tolong lepaskan saya. Kita pulang ke kampung halaman bersama-sama. Tidak perlu memberitahu polis Raja Diraja. Tidak guna melapor ke Menteri Tenaga Kerja. Kita negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya.
terutama yang bekerja di mancanegara. Sedangkan kita, kalaupun punya uang, pasti akan diperas sampai ke tulang sumsum. Tapi, jika ada musibah seperti ini, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataannya. Kita hanyalah binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya sebagai slogan, bukan kenyataan. Cuma khayalan para birokrat yang baru duduk di kursi pejabat agar mereka terlihat bekerja di mata atasan. Dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi kepada sesama warga negaranya. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan TKW seperti saya memang bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi ketika kenyataan yang terang benderang itu tidak diakui sebagai kenyataan. Memang mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan tenaga dihamburkan. Ya, karena memang tidak ada uang komisi yang banyak untuk penanganan kasus seperti kita. Lagi pula, butuh kemampuan diplomasi agar pejabat kita bisa dihargai oleh warga asing. Tapi Mudasir, kenyataannya pejabat-pejabat kita sering menjadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Ya, karena dianggap malas dan bodoh tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana mungkin memenangkan sebuah perkara, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Tarsan. Sebelum maju, pasti sudah kalah duluan. Akibatnya, kita lagi-lagi menjadi korban. Kamu lihat bekas luka saya? Sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya disiksa. Pipi, kepala, tangan, perut, dada, kaki, dan semua anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tongkat, dengan kepalan tangan, bahkan dengan setrikaan. Saya tidak berdaya. Ibarat seperti bola yang ditendang ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, apa salah saya? Hanya geraman dan pukulan yang saya terima. Saya berteriak, apa salah saya?
hanya kata-kata itu yang saya dengar. Kamu Indon, bangsat, bajingan, tidak tahu diri, pencuri. Tapi demi Tuhan, saya bukan pencuri. Saya tidak mencuri. Tapi tidak ada sidang yang tidak memihak agar diperoleh pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Hanya kamar ini, di tempat ini. Sesudah saya dipukuli, kepala saya ditutup karung. Saya disiksa, diseret dan dijebloskan ke kamar ini. Sebelum pintu dikunci, mereka membuka penutup kepala saya, dan saya sudah di sini, di kamar ini hingga sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihatlah, luka-luka saya sudah mulai mengering. Mungkin sudah sebulan saya di sini. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya hanya diberi makan 2 hari sekali dengan air di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan yang saya terima selama ini. Saya lebih pantas disebut dengan anjing, bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya lemah dalam hal ini karena aparat-aparatnya yang sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela Indon seperti saya. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu saja mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan seperti anjing macam saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan saya bukan pemalas. Setiap hari saya bangun sebelum subuh. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci, membersihkan taman. Di rumah sebesar ini hanya saya sendiri. Pekerjaan baru selesai pukul 9 malam. Itu pun kadang-kadang. Jika ada tamu, saya harus memasak tengah malam. Jika tamu itu berkenan untuk makan malam.
Tapi saya melakukan ini dengan gembira dan ikhlas. Saya sadar sebagai pelayan, saya tidak bisa menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan hanyalah bekerja dengan rajin. Dan tidak mengeluh. Semua saya terima dengan lapang dada. Setahun saya menerima gaji. Kamu juga tahu, setengah dari gaji itu saya sisihkan, saya tabungkan. Dan setengahnya lagi saya kirimkan ke kampung halaman. Kamu cerita di surat bahwa kamu sudah menerima ringgit dari saya. Kontrak kerja saya selama 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya bisa pulang dengan membawa sebanyak-banyaknya ringgit. Agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal masa depan. Tapi saya mengalami musibah ini, Mudasir. Pada bulan ke-16 malam hari, majikan laki-laki masuk ke kamar saya. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili yang ada di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk, menutup pintu. Lalu dia duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya pindah ke kepala ranjang dan menatapnya dengan heran. Saya tidak sempat menanya. Lebih tepatnya, saya takut karena terperanjat. Tapi saya sempat menanya, mengapa dia masuk ke kamar saya? Sebagai perempuan, saya punya naluri bahwa ada yang menggodanya hingga dia masuk ke kamar ini. Saya ketakutan. Keringat mengucur deras. Kemudian dia berbaring dan mengisyaratkan tangannya agar saya segera berbaring di sampingnya. Tapi saya menolak, saya menggelengkan kepala. Kemudian dia melotot dan mengisyaratkan tangannya kembali agar saya segera berbaring di sampingnya. Tapi saya tetap menolak. Saya tidak mau. Saya tetap menggelengkan kepala. Saya tetap meringkuk di sudut ranjang.
Mudasir. Tapi saya tetap waspada. Apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada saya bisa segera untuk berjaga-jaga. Kemudian dia bangkit, berjalan menuju pintu, membukanya, lalu menutupnya dengan keras. Saya mendengar bahwa langkah kakinya semakin menjauh. Saya lega, Mudasir. Saya bersyukur karena tidak terjadi apa-apa dengan diri saya. Saya takut jika sampai pemerkosaan itu benar-benar terjadi pada saya. Saya segera menutup pintu, menguncinya, lalu saya menangis hingga subuh. Mudasir, barangkali itu yang membuat saya disiksa, menolak hajat majikan. Siksaan memang tidak saya alami segera. Maksudnya, pada bulan ke-15 semua masih berjalan normal. Tapi, pada bulan ke-16, majikan laki-laki mengeluh uangnya hilang. Siapa lagi kalau bukan saya yang dituduhnya? Pukulan-pukulan dan siksaan mulai saya terima. Bahkan nyonya majikan dan anak-anaknya pun menyiksa saya. Saya diam saja, karena saya tidak sudi mengaku sebagai seorang pencuri. Saya bukan maling. Pada bulan ke-16 inilah nasib saya ditentukan. Anak laki-laki majikan mengeluh uangnya hilang. Begitu juga anak perempuannya. Dan majikan laki-laki itu kembali mengeluh uangnya hilang. Dan kini jumlahnya semakin banyak. Sayalah itu kambing hitam yang harus menerima akibatnya. Saya dipukuli, disiksa, bahkan disetrika karena saat itu saya sedang menyetrika. Siksaan ini memang bukan impian saya, tapi saya mengalaminya. Saya dijebloskan ke kamar ini. Dan di sini tidak ada siapa-siapa. Tapi ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Dulu mereka betul-betul saudara serumpun. Saling menghargai, menghormati. Bahkan mereka banyak belajar dari negara Indonesia. Bahkan mereka pernah mengangkut cendekiawan untuk mengajarkan mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang besar.
dalam waktu singkat, mereka menjadi negara yang sangat kaya raya. Modal mereka di mana-mana. Mereka juga menerima modal jenis asing. Bahkan mereka sekarang menjadi negara maju, tidak perlu belajar lagi dari Indonesia. Semua pekerja, bahkan ribuan dibawa masuk, memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian dari mereka. Para imigranlah yang melakukan itu. Tugas mereka hanya mengurusi bisnis dan kemajuan diplomat politiknya. Sambil mencaploki wilayah negeri tetangganya. Selangkah demi selangkah mereka berani membuka kasino. Pajak dari kasino itulah yang mereka buat untuk membangun negerinya. Semua tahu bahwa sebagian besar penjudi berasal dari Indonesia. Itu artinya uang yang mengalir adalah dari Indonesia untuk membangun negeri jiran. Mereka juga nekat mencuri flora dan fauna. Tapi kesuksesan yang bertubi-tubi itu membuat percaya diri mereka semakin besar. Lahirlah orang-orang pintar dan diplomat yang handal. Tapi mereka sadar mereka tidak punya kesenian dan kebudayaan. Semua berasal dari Indonesia. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang yakin dengan uang mereka bisa melakukan apa saja. Jika saja perkaranya berhenti dan kasus curi-mencuri, saya tidak akan sesengsara ini. Tapi mentalitas orang kaya baru itu mempengaruhi hampir semua orang di negeri ini. Mereka yakin mereka bisa berbuat apa saja dengan uang. Bahkan mereka bisa menyiksa siapapun dengan uang. Mereka tidak lagi takut dengan hukum. Karena menurut mereka, mereka bisa membeli mulut hukum dengan uang. Mentalitas majikan yang sangat buruk itu mempengaruhi bahwa mereka bisa mengambil pekerja sebanyak apapun. Bahkan mereka menganggap dirinya sebagai bangsa Romawi yang mempunyai banyak budak yang layak disiksa, bahkan dibunuh. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak
tidak percaya pada cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Saya menjaga kesucian saya. Tidak ada laki-laki yang berani menyentuh saya. Kalaupun itu terjadi, saya akan membunuhnya dan saya akan bunuh diri. Percayalah, hanya kamu satu-satunya lelaki di hidup saya. Saya masih sesuci Dewi Sinta. Dan janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Dewi Sinta. Saya akan setia sampai kapanpun itu, walaupun dengan nyawa taruhannya. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Saya butuh kamu di sini. Entah itu kamu nyata atau hanya bayangan saya. Kamulah satu-satunya harapan saya. Tidak mungkin di negeri sendiri saya bisa meraih upah sebanyak ini. Saya tahu kamu marah karena saya langsung bekerja di sini, padahal kita baru 3 bulan menikah. Tapi itulah rencana saya. Saya bisa bekerja di sini, memperoleh keuntungan agar nasib kita tidak sengsara lagi, Mudasir. Harap kamu sudi memaklumi. Di negeri ini, saya memperoleh upah 5 kali lipat daripada di sana. Itu sangat menggiurkan. Memang menggiurkan. Tapi dengan resiko dan kondisi apapun harus saya terima. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Tapi kamu sering bilang saya cantik. Saya sudah memperhitungkan semua resiko yang akan saya terima. Saya bisa jaga diri. Saya bisa menahan godaan sebesar apapun itu. Karena saya punya agama yang kuat. Nasihat orang tua. Dan tentu saja ikrar pernikahan kita. Itulah yang menjadi tameng-tameng agar saya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Mudasir, bagaimana emak bapak? Apa mereka sehat-sehat? Bagaimana enjok bapak? Apa masih sering kambuh? Saya ingat, saya pernah mengirim uang, jumlahnya cukup banyak. Itu bisa membawanya ke rumah sakit. Dia bisa membeli obat dari resep dokter, bukan dari warung kopi. Oh iya,
Bagaimana asma Mak? Apa masih sering kambuh? Saya ingat, saya pernah mengirim alat hisap. Itu bisa digunakan sewaktu-waktu asma emak kambuh. Dan saya juga pernah mengirim uang yang jumlahnya cukup besar. Itu bisa membeli obat dengan resep dokter, bukan obat abal-abal yang dijual di warung biasa. Mudasir, apa kamu dengar? Tunggu sebentar. Tolong saya. Apa ada orang di luar? Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong saya. Mudasir, apa kamu juga pergi? Di sini tidak ada orang, hanya saya sendiri. Bahkan bayangan suamiku pun pergi meninggalkan saya. Dia pergi tanpa pesan. Saya rela mati jika harus mati. Tapi saya harus menceritakan ini kepada seseorang, siapapun itu. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan saya harus dijelaskan. Yang salah harus dihukum. Saya tidak rela mati tanpa orang lain tahu bagaimana penyiksaan ini. Saya akan bercerita sampai rinci. Manusia dilahirkan dengan kodrat yang sama. Tidak ada manusia yang boleh menyiksa manusia. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa mengubah nasib manusia. Tapi saya disiksa. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Apa tidak ada yang merasa kehilangan saya? Jika hilang 1 atau 2 hari, itu masih bisa dimaklumi. Tapi sebulan itu sudah cukup untuk dicurigai sebagai pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan fisik, tetapi pembunuhan mental. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang. Mengapa? Agar kepercayaan diri kita hilang. Tak ada lagi kebanggaan.
hanyalah kita hanyalah seorang budak, seorang pembantu rumah tangga. Karena memang kita miskin dan kacau daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Kita seringkali dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita seringkali dilupakan, bahkan kita seringkali dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita ada di pinggir jurang. Jangan jadikan kita sebagai ongol-ongol. Jangan jadikan kita sebagai ongol-ongol. Tidak ada selimut. Tali.